apakah agama Raymond itu Islam itu memang Islam ada aturan, tapi aturannya tidak ada pakai hukum. Hukum itu hanya diri kita yang tahu. Hukum itu hanya diri kita yang tahu. Manusia yang tahu hukum itu. Hukum itu artinya yang mana salah dan mana yang benar. Di dalam Raymond tadi cerita, ya, cerita agamamu. Kafir dan haram. Kafir itu adalah suatu diri kita. Haram itu adalah suatu perbuatan diri kita. Rasulullah, semua orang itu Rasulullah. Suatu guru Rasulullah. Suatu presiden Rasulullah. Rasulullah itu artinya penyampai amanat yang jelas dan fakta, tidak rekayasa. Zaman dulu naik onta bilangnya. Onta tidak ada di Arab dulu. Kuda tidak ada di Arab yang nyata. Ya. Orang yang mengaku dari China masuk ke Islam. Di dalam Al-Quran tidak ada Al-Quran penerusannya. Yahudi bilangnya. Kenapa? Saya tanya. Aurat itu yang mana? Aurat yang mana dikatakan aurat? Aurat itu di atas paha. Di bawah pusat itu aurat yang nyata dan fakta. Itu namanya aurat. Kepala bukan aurat. Wanita rambut panjang bukan aurat. Itu namanya keindahan yang sempurna dan abadi. Contoh aja. Tanaman kecil kita tutupin, akan mati yang nyata dan fakta. Aurat itu di bawah lengan. Hewan auratnya kelihatan. Kemaluannya kelihatan. Laki-laki dan perempuan. Itu namanya auratnya hewan. Aurat ketemu dengan muka kita beda. Jatuhkan. Semuanya berbulu. Mulut tidak berbulu. Hidung berbulu, mata berbulu, alis berbulu, semua berbulu, rambut berbulu. Berbulu yang sedikit. Yang tahu harum. Yang tahu indah mata. Yang tahu rasa lidah. Lidah yang tempat suci. Aurat yang tertutup yang menimbulkan suatu gairah dalam pikiranmu. Kemaluan. Tapi samalah ini telanjang. Tapi sama rambutnya. Tipis, botak yang nyata dan fakta. Batu bayi. Kalau mau sebal, digundul anak itu akan tumbuh rambutnya tebal dan indah. Rambut yang pertama kali, rambutnya tipis, botak, bayi, yang nyata dan fakta. Keluarlah di dalam aurat yang nyata dan fakta. Hewan punya aurat juga. Yang dikatakan dalam diri kita yang nyata dan fakta. Terlahirlah bayi itu, sempurnalah diri dia. Tertutuplah suatu laki-laki dan perempuan.
Karena manusia punya akal, logika. Artinya penyampai. Dari dulu ibu kita sampai anaknya sama. Zaman dulu 200 tahun itu sudah terbentuk. Kabahnya hancur. Bukan berbentuk kabah yang segi empat yang nyata yang fakta. Lalu kamu katakan semua itu Islam, bodoh. Tidak ada yang bisa naik ke atas Islam, tidak ada yang turun di bawah Kristen, tidak ada yang turun di bawah Katolik, tidak ada yang turun di bawah Hindu, tidak ada turun di bawah Buddha. Tidak ada yang naik juga, tidak ada turun. Di mana contohnya? Air hujan tetap turun ke bawah. Tidak ada yang bisa memotong air hujan yang nyata dan fakta. Tidak ada mata kita jatuh ke bawah atau jatuh ke atas. Tiada yang boleh turun ke bawah dan tiada bolehnya naik ke atas. Kalau ada yang ikut kayak gitu, makanya kamu tidak bisa menyamakan Islam saya dalam diskusi kamu. Setiap manusia harus mengenal diri. Kalau kita kenal Allah semuanya, berarti sama semuanya. Memang semuanya kita sudah tiada. Kita sudah hancur nyata dan fakta. Masih ada yang bergerak di atas bumi. Masih bergerak juga bumi. Masih gerak juga matahari. Menjaga suatu jaringan yang nyata dan fakta. Suatu sinar yang nyata dan fakta. Bulan cuma menyapa. Tidak ada yang sempurna di muka bumi. Di dalam diri kita pindah agama. Itulah yang dikatakan manusia yang salah di dalam dirimu. Semua agama itu salah. Semua agama itu salah. Semua 25 nabi itu salah. Tidak ada nabi yang sempurna. Nabi itu hanya perempuan-perempuan. Sudah dikatakan. Adakah zaman dulu Ka'bah yang utuh 200 tahun? Tidak ada, itu cuma batu, bongkahan batu yang biasa. Tidak ada manusia turun ke bawah bumi. Tidak ada manusia yang duduk di atas bumi. Tidak ada manusia yang berjalan di atas bumi. Dulu. Namanya sebut aja bumi pertama awal. Yang manusianya pintar, segala pintar. Akalnya segala akalnya pintar. Tapi akalnya kelebihan kepintarannya melebihi pada manusia zaman sekarang. Manusia yang sempurna itu manusia yang dulu memang pintar dalam dirinya segalanya. Artinya penyampai akalnya pintar, melebihi daripada bumi yang nyata dan fakta. Lalu kamu katakan Yahudi ajarannya berhijab, bertutup kepala, bertutup aurat. Namanya aurat itu di bawah pusat aurat. Itu laki-laki. Di atasnya wanita, di hatinya, di payudara itu aurat. Aurat yang bayi, aurat yang nyata dan fakta.
yang kita simpan di dalam diri kita supaya diri kita sempurna dan abadi. Itu istri kita. Menyusu itu tidak ada manusia yang bisa merangsang. Melihat bayi menyusu dengan ibunya, tidak ada yang merangsang. Disitulah malaikat melindungi dalam gairah suatu laki-laki melihat menyusui anaknya itu. Tapi kalau terbuka biasa, barulah laki-laki itu naik yang nyata dan fakta. Manusia tidak bisa hidup sempurna tanpa mengenal aurat yang nyata dan fakta. Aurat itu adalah satu hewan yang nyata, yang bisa naikkan gairah kita yang nyata dan fakta. Tanpa kita mengenal binatang, tanpa kita mengenal ibu, itu ada bedanya. Mengenal ibu adalah suatu mengunci aurat yang nyata dan fakta. Birahi adalah suatu hewan yang nyata dan fakta. Lalu kamu katakan ibadah haji bisa mensempurnakan diri. Ibadah haji bisa mensempurnakan diri. Tidak ada ibadah haji sempurnakan diri. Merugikan iya. Penyakit iya. Lalu makanan kamu katakan ada yang haram dan ada yang halal. Ada yang daging bisa buatan. Di mana ayam bisa dibuat daging yang nyata? Saya mau tahu aja sih. Kalau tumbuhan iya. Kalau ayam kamu patahkan tadi itu, ada ayam buatan. Daging buatan. Saya mau tanya, daging buatan itu bagaimana? Ya tetap juga daging. Yang dibuat dari daging. Apakah seperti kayak Hindu? Apakah seperti kayak Buddha yang nyata? Daging buatan dari tepung-tepungan yang nyata? Rasanya sama dengan fakta? Tidak mungkin sama rasanya. Karena serat-serat daging beda dengan serat-serat tumbuhan beda. Daging adalah satu bukti-bukti darah kita yang nyata dan fakta. Yang mengalir dalam tubuh kita. Yang di atas tubuh kita. Tapi darahnya beda. Dengan darah di dalam bungkus yang biru. Sama manusia dibungkus dalam biru langit yang nyata dan fakta. Kita dibungkus lapisan putih yang nyata dan fakta. Putih lapisan adalah satu kain yang sempurna. Kain ibu kandung yang nyata dan fakta. Tidak sempurna diri kita memasukkan manusia ke Islam semuanya. Tidak sempurna diri kita memasukkan ke Kristen semuanya. Tidak sempurna kita memasukkan Katolik semuanya. Tidak sempurna kita memasukkan Hindu atau Buddha yang nyata. Sudah tertulis masing-masing, tidak mungkin sama. Tidak mungkin ikan itu sama, tidak mungkin kambing dan sapi itu sama, tidak mungkin unta itu yang sama, tidak mungkin sapi dan kuda itu sama. Kenapa kuda tidak bertali pusar? Kenapa kuda tidak bertali pusar? Kuda lebih tinggi larinya daripada sapi. Lebih terhormat kemaluannya di atas. Manusia mencium batu. Batu yang kosong, batu yang tidak ada artinya. Di mana si Muhammad bisa menaikkan haji? Saya mau tanya, di mana Muhammad bisa orang menaikkan haji? Muhammad tidak pernah bangun Ka'bah. Teman saya tidak pernah bangun Ka'bah. Teman saya tidak pernah membangun masjid yang nyata dan fakta. Bisanya kamu menggambarkan 200 tahun. Hitung aja 200 tahun yang dengan 1944. Tidak ada yang sempurna. Di mana kamu bilang Muhammad bisa membangun yang nyata dan fakta? Tidak ada.
Muhammad hanya pedagang. Muhammad itu mengenal ilmu laduni bukan dapat dalam diri, tapi dapat di dalam artinya kehidupan yang nyata dan fakta. Kehidupannya sempurna dan fakta. Sudah dibilang, jangan tundukkan dirimu dan jangan mencium suatu batu yang nyata dan fakta. Batu bumi yang kamu katakan 5 di dalam dirimu, di dalam langkahmu. 3 adalah satu patahan dirimu. Patahan yang ada kamu lihat. 1, 2, 3, 4, sakit. Sama. 1, 2, 3, sama. Sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Luruslah kamu mencari ilmu yang nyata dan fakta. 1, 2, 3, 4 ke bawah. Sama. 1, 2, 3, 4. Sama. Induk. Turun ke bawah. Yang merasakan hanya wanita yang tahu. Manusia yang sempurna, dia tahu dalam dirinya. Anaknya sakit dan tidak sakit. Itulah yang dinamakan penyampai. Yang tahu detil-detilnya adalah suatu ibu kandung sendiri yang tahu. Sakitnya dia mengandung, sakitnya dia pelihara kamu, sakitnya dia mendidik kamu, sakitnya dia berkata-kata dengan kamu. Dulu tidak ada agama. Agama itu kan buatan manusia yang nyata dan fakta. Hukum itu kan buatan manusia yang nyata dan fakta. Yang ada tuh salah dan benar. Siang dan malam. Itu yang fakta. Kenapa dikatakan malam 2? Tidur. Dan tidur sementara dan tidur bangun yang kekal. 3 juga. Tertutuplah matamu. Terdengarlah kupingmu. Terbukalah matamu. Rezeki yang nyata dan fakta. 3 kehidupan yang nyata dan fakta. Apakah kamu tahu zamannya Isa? Saya tanya, apakah kamu tahu zamannya Isa? Apakah kamu gambarkan Yesus itu yang nyata dan fakta? Itu orang yang sudah tiada, bukan bapakmu, bukan keluarga kamu. Sama juga Muhammad, bukan bapak kamu. Yang nyata bapak kamu. Bisa berkata Rasulullah, kalau kita itu guru. Suatu ilmu yang nyata dan fakta. Suatu kamu bertanya seperti main sepak bola, bilang kamu. Ilmu seperti sepak bola. Ya jelas kamu ditendang sana, ditendang sini. Ajaranmu tidak lari dari bola. Bola adalah satu bumi yang nyata, yang tidak boleh kita tendang.
yang nyata dan fakta. Kita menghargai bumi karena kita menginjak bumi tanpa permisi di dalam diri kita. Kita tidak tahu kita terinjak hewan yang kecil, hewan yang tidak berdaya di dalam dirinya. Kita tidak tahu. Setiap langkah kaki, karena kita menampung hewan yang nyata dalam diri kita. Tidak ada hukumnya, karena kita sudah berterima kasih hewan yang kita makan. Gara-gara satu kesalahan manusia, habis semuanya. Itu hewan yang kecil. Kalau kita nuruti kata Allah, memang manusia bergerak terus. Allah tidak bisa digambarkan, Tuhan tidak bisa digambarkan. Apabila manusia itu kenal dengan hewan yang pertama yang sudah mati di tangan kita, itu namanya Tuhan. Mobil namanya Tuhan. Rumah namanya Tuhan. Baju namanya Tuhan. HP namanya Tuhan. Al-Quran namanya Tuhan. Alkitab namanya Tuhan. Taurat namanya Tuhan. Al-Jabur namanya Tuhan. Siapakah yang menciptakan itu? Bisakah kita mencari orangnya yang nyata? Di mana dia menulis? Duduk di mana dia menulis? Tidak bisa. Kita terbuat dari ayah dan ibu kandung. Itu kuncinya. Tidak mungkin kita menggambarkan suatu perjalanan orang yang salah, orang yang sudah mati, orang yang kita tidak tahu tempatnya yang nyata dan fakta. Kalau kita tidak tahu tempat yang nyata dan fakta, percuma kita bercerita. Siapakah yang menulis Al-Quran? Dari hadis-hadis. Satu aja kita disuruh mencari Al-Fatihah. Dan satu aja penunjuk jalan kita. Sudah tahu tuh hewan minta bantu dengan diri kita. Tapi kita menggambarkan bertingkat-tingkat Nabi. Kita tidak mengenal bertingkat-tingkat Nabi. Kita mengenal cuma dua kehidupan. Lahir, hidup. 3, rezeki kita mencari kebenaran yang fakta dan fakta. Siapakah rezeki kita? Salah, benar, dan diri kita sendiri yang menilai. 3. 4 adalah suatu kematian dalam kesalahan diri kita. 5, kalau kita mengenal. 4, sempurnalah diri kita. 5, sempurnalah kita masuk ke bumi. Sempurnalah kita keluar dari bumi. 7, kalau kita tidak mengenal diri, tidak sempurnalah. Hewan sungai, hewan lautan, hewan daratan, dan hewan yang terbang. 4. 5, manusia mengenal lagi. Yang mana kamu pilih? Pohon, tumbuhan, seperti padi, seperti gandum, dan buah-buahan. Siapa yang merasakan? 4. Siapa yang sempurnakan? Diri kita sendiri. 5. Genggamlah diri kita dalam diri manusia. Ibu, ayah, anak, laki atau perempuan. 4, laki.
laki atau perempuan. Karena berpasangan. 8. Sempurnalah dirinya pernikahan yang nyata. Dari awal, dari kecil, merakit di dalam diri kita. Suatu perjalanan diri kita, suatu menyampaikan diri kita yang benar dan adil. Masuklah kita ke diri seperti ayah dan ibu kita sendiri. Merintis kehidupan yang nyata dan fakta. Berumah tangga. Anak. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. 5. Kesempurnaan kita lagi. Menutup suatu diri kita. Yang dikatakan jempol. Saling mengenal. Ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Pasanganlah. Pelaminan yang indah. 4. Bulatlah diri kita. Cinta, kasih sayang yang tulus dan abadi. Kesempurnaan diri hanya tahu tulus dan jiwa kita. Jangan sampai terpisah. Genggamlah dirimu dengan pribadimu yang nyata dan fakta. Susunan jari tetap susunan jari. Susunan agama tetap susunan agama. Anggaplah agamamu itu sebagai hitam di dalam dirimu. Tanpa hitam tidak mengenal putih. Tanpa putih tidak mengenal bening. Tanpa bening tidak mengenal yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat nyata nanti suatu pulang. Kenyataan yang nyata dan fakta. Janganlah kamu cari yang tidak terlihat. Carilah yang terlihat di dalam dirimu yang nyata. Suatu menyampaikan ilmu yang nyata, bukan ilmu rekayasa, bukan ilmu yang tidak ada, nyata dan fakta. Yesus Kristus bilang kamu, Yesus. Apakah kamu pernah melihat Yesus? Apakah kamu pernah melihat Isa? Isa tidak ada Isa asli. Kalau ada nyata, dia selamat dengan nyata dan fakta. 3 patahan, saliblah dirinya. Kayu dipalang. 1, 2, 3. Pohon cemara, apakah ada buahnya? Tidak ada buahnya. Pohon cemara buahnya cuma hitam. Sama Ka'bah di dalam isinya apa? Suatu tempat ceret-ceret yang nyata dan fakta. Kosong melempong. Di dalamnya apa? Kayu. 3. Yang nyata dan fakta. Lalu kamu katakan batu ajar aswad. Batu ajar aswad sama batu yang biasa kita ketemukan, batu giok. Batu bermacam aneka batu. Yang nyata kamu lihat yang fakta. Tidak usah jauh batu itu. Ambil batu biasa. Lalu kamu bacakan apakah. Batu hebat, batu hebat, batu hebat. Batu sempurna, batu sempurna.
Apakah batu itu bisa berbentuk sempurna? Kamu bacakan, batu sempurna, batu sempurna, batu sempurna. Kecuali kamu pakai alat. Diri kita bermodal pakai alat. Kebaikan dengan makan. Bukan bacaan, bukan keliling-keliling, mutar-mutar. Salah. Kesempurnaan diri itu adalah kesempurnaan diri yang abadi, yang mengenal diri kita. Makan bisa memilih kita. Janganlah makan barang yang lompat. Burung yang lompat. Janganlah makan susu yang banyak. Kelinci lompat. Yang dilarang makan di dalam susu 9. Itu baru. Babi hampir sama kulitnya dengan manusia, tapi bukan manusia Indonesia. Manusia luar negeri, Amerika, yang kulitnya hampir sama, ada merah-merahnya. Itu yang nyata. Carilah yang tidak sakit di dalam dirimu, tapi kalau ditarik sakit. Sama. Rambut. Ini adalah satu saksi yang nyata dan fakta. Sebelum matamu melihat, sudah ada jaringan menunggu dirimu yang dikatakan yang benar. Janganlah kamu tanam di dalam jaringan itu. Lidah kita tidak ditanam dengan jaringan. Kenapa dikatakan sunat? Kalau kamu tidak sunat, hampir sama kayak kuda. Di dalam kulupnya pasti ada kotoran. Setiap berhubungan pasti ada tertinggal sarim makanan di dalam bentuk meni kita. Makanya ada pembuntuan. Dipotonglah, semua sama agama tuh. Terbukalah bersih. Itu kesehatan. Bukannya usus Islam, tidak. Semua manusia bisa. Tidak usah jauh. Orang yang tidak bersunat pasti ada kotorannya putih. Itu akan menjadi penyakit yang nyata. Gumpalan-gumpalan yang putih akan timbul di tengah. Biasa. Bukan Islam aja, semua juga bisa sunat. Apakah Islam menemukan? Tidak. Karena yang menemukan itu ilmu kesehatan yang nyata dan fakta. Supaya tidak menghambat suatu masuk dalam organ tubuh wanita. Itu seperti menangguk. Begitu dia keluar, menelan satu kotoran di dalam wanita, vaginanya. Vagina sama dengan seperti kerakungan kita. Makanya dikatakan manusia tidak bisa berhubungan. Homo tidak bisa. Karena hewan itu mau sempurna. Di dalam suatu sarinya, dia ingin jadi keturunan lagi. Keturunan yang nyata. Yang bisa membentuk manusia yang nyata dulu. Setelah itu bisa sempurnakan diri dia dalam hewan yang penuh. Sekarang banyak hewan, banyak yang bisa dimakan. Contoh air lautan. Ikannya bermacam-macam aneka. Di daratan tinggal yang bisa dimakan yang ada rumput, yang nyata dan fakta.
sempurnalah diri kita yang menyampaikan itu yang bisa dimakan. 9 susu tidak bisa dimakan satu. Itu yang Sang Agung yang tahu dengan diriku. Karena dia memang sudah dulu perempuan yang suaminya banyak. Makanya dikatakan anaknya pun banyak. Anak siapa kita tidak tahu. Makanya perempuan dilarang berhubungan lebih pada satu laki-laki. Setialah kamu tempat tampungan yang nyata. Kalau perempuan banyak, berarti perempuan itu yang salah. Makanya dikatakan laki-laki berhubungan di dalam suatu, anggap aja seperti dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas, kita berhubungan dengan wanita yang bebas. Lalu kita hubungkan dengan wanita, istri kita. Nyata istri kita bau. Vaginanya bau. Kenapa dikatakan vaginanya bau? Yang tidak terima adalah makanan dan tumbuhan itu. Kami ingin sempurna satu laki-laki. Kami ingin sempurna satu perempuan. Kami hanya tahu itu aja, ayah dan ibunya. Tidak mungkin ayah, ibu, tidak mungkin. Seorang ibu tetaplah seorang ibu, tidak mungkin ada ibu dua. Seorang ayah tetaplah seorang ayah, tidak mungkin ayah kedua. Kenapa dikatakan ayah dua? Hewan cuma mencari ayah dan ibu. Bukan ayah. Seperti dia ditidurin, hewan ditidurin dengan laki-laki lain, Akibat kita menundukkan diri di bawah, yang sempurna adalah pantat kita. Ingatin, yang sempurna adalah pantat kita dan kemaluan kita. Kemaluan tidur madep sana, hidung madep sana, tidak seiring dengan sekata. Lubang kemaluan di bawah sama lubang mulut kita sendiri. Lubang kentut kita sama dengan hidung kita. Babi beda ke depan dan bertolak keliling. Kalau kita sama, seperti matahari yang bersinar di hadapan kita. Udara pun sama tercium di hadapan kita. Kalau pantat kamu di sini, angin pasti hembusnya ke sini. Dan angin pasti mengeluarkan berkentut, tertarik dengan kita. Tidak mungkin berkentut itu ditolak. Tidak mungkin. Kalau kayak gini masih tidak masalah. Karena menyebar ke bawah. Pasti kita terakhir mencium, dia menyebar dulu. Baru menghantam ke diri. Ombak sama. Naiknya air sama. Tumpahnya air sama. Mata kita juga sama. Terbuka. Jelas. Oh, itu yang penyampai. Oh, itu yang berkata-kata. Lidah dan ke bawah. Lidah bisa merasakan semua rasa.
Ombaknya lidah kita, karangnya adalah gigi kita yang nyata dan fakta. Putihnya otak kita nyata dan fakta. Ini adalah suatu jaringan yang nyata, tidak boleh ditutupin apapun. Manusia kalau ditutupi pakai hijab, manusia ditutupi pakai bolam, tidak akan sempurna dirinya. Seperti kitab-kitab kamu yang nyata, baca berulang kali. Kitab-kitab itu bukan dibaca berulang-ulang kali, ditelusurin, kebenarannya ditelusurin. Sama kamu beli mobil, beda tahunnya, beda. Semakin hari semakin beda, semakin canggih yang nyata dan fakta. Tahun yang akan datang, manusia tidak menyupir lagi, manusia tidak menggunakan gas lagi, semuanya komputer main, diprogram dengan dirinya sendiri, dengan tujuannya sendiri. Itu ada di bawah sudah yang nyata dan fakta. Manusia pulang pergi bisa, sambil tidur sampai tujuan sampai, tidak pernah tabrakan. Akan datang. Di bawah sudah nyata dan fakta. Tidak ada jahitan nanti suatu saat. Baju tidak ada jahitan lagi nanti. Seperti kita gambarkan orang menyulam. Itu contoh sudah yang nyata. Itu akan terjadi. Baju manusia itu akan terbuat indah dari kaca yang nyata. Sudah ada di bawah. Tipis. Sama seperti TV, ada yang tipis, ada yang tebal. Komponen semakin tipis semakin kecil. Dulu komponennya besar-besar. Di bawah tidak terlihat komponennya, tapi terbentuk yang nyata, yang fakta. Akan naik juga ke atas, sempurnalah diri dia. Seperti mobil sudah ada BMW warna-warni, di bawah sudah ada warna-warni yang nyata dan fakta. Hidangan sudah tersedia yang nyata dan fakta, bukan dia yang membuat, tapi sudah jadi yang nyata dan fakta. Makanan tinggal sajian, itu sudah ada yang di bawah. Itu namanya perjalanan. Perjalanan ilmu naik ke atas. Perjalanan ilmu yang dulu, makanya dikatakan kaca, mangkok. Di bawah bumi, planet-planet yang kosong, yang bisa memandang ke bumi. Manusia yang bisa memandang belakang ini hanya manusia yang nyata dan fakta. Manusia yang hidup, bukan manusia yang mati. Aku bisa lihat rambut kamu indah karena diriku melihat yang fakta. Aku tidak bisa melihat diri kamu pakai hijab, rambut kamu bagaimana. Sedangkan diri aku sudah mengatakan kamu pendusta. Yang nyata dan fakta menutup suatu mahkota yang indah, yang indah di dalam diri kamu. Kamu katakan ini aurat. Kalau ini aurat, jelas rambut itu disimpan. Ya kan? Tidak mungkin kamu potong salon dibuang. Ini adalah mahkota. Saksinya adalah satu bumi yang kita potong rambut ternyata. Itulah yang tertumpah. Akal kita bisa kotor karena rambut kita dibuang di tempat yang kotor, yang nyata dan fakta.
Karena rambut ini adalah suatu saksi dalam diri kita, kehidupan kita bersih dan bersih dan bersih. Bukannya kita bersampo. Karena kita melihat itu fakta dan fakta. Ini ada bulu mata, fakta dan fakta kita lihat. Bulu sama bulu sampuk indah, tidak terasa nikmatnya, Anda tahunya pagi. Hubungan bercinta, pasti ada bulu tapi bulunya beda. Keriting. Kenapa dikatakan keriting? Karena tertindih suatu pakaian sempak sidi kita. Dia tidak sempurna, bulunya kasar seperti hewan yang nyata kan? Seperti kuda yang nyata. Kalau kita tidak bersih, makanya dalam satu pergaulan, laki-laki tidak bisa bergaul lebih daripada 3 wanita. Akan mengundang penyakit yang nyata dan fakta. Kalau kita satu aja, pasangan yang dicari, pasangan, kekasih. Ini namanya kekasih istri kita. Tidak mungkin, Pang, kekasihnya Allah itu laki-laki, tidak mungkin. Allah adalah suatu penggerakan aja. Akan bersambung. Itu namanya Allah. Yang dinamakan sempurna dan abadi. Manusia tidak sempurna kalau manusia tidak mengenal diri sendiri. Dalam kehidupan ada 4. Kelima itu kesempurnaan diri kita yang menutup. Makanya bayi terlahir mesti genggam tangan, suatu janji dalam dirinya. Apabila menggenggam janjinya, peganglah janjimu dan peganglah suatu perjalanan dirimu. Air bisa mengalir di dalam tanganmu karena tanganmu adalah satu kehidupan yang fakta dan fakta. Mencari makan untuk minum, baik di dalam dirimu sendiri. Salah di dalam dirimu. Kalau kamu salah menyampaikan, hancurlah dirimu sendiri karena napasmu kembali ke diri kamu sendiri. Kalau kamu menyampaikan kebenaran, napasmu akan menyebar yang nyata dan fakta, disampaikan angin yang nyata. Makanya zaman sekarang zaman canggih, kita ngebel aja langsung sampai. Sama, kita menyampaikan ilmu kebaikan sama. Jangan menyampaikan ilmu yang dulu, itu salah. Lalu dikatakan Islam semuanya. Kiamat dunia. Kalau dikatakan Kristen semuanya, kiamat dunia. Dikatakan Buddha semuanya, kiamat dunia. Dikatakan Hindu, kiamat semuanya. Nenek moyang semuanya. Dewa-dewa semuanya. Maria semuanya. Yesus semuanya. Muhammad semuanya. Kiamat dunia. Kenapa dikatakan kiamat dunia? Ibu dan ayahmu tidak ada gunanya. Padahal dia yang melahirkan kamu. Kamu adalah suatu penunjuk. Makanya di tengah. Kalau di sini, makanya gendut. Ibu kencang. Ibu jempol. Ayah suatu mencari pasti rapat. Anak membangkitkan suatu kesalahan ayah dan ibu. Antara laki-laki atau perempuan. Ya. Lalu ini juga cucu atau cicit. Makanya dia 3, satu pasangan. Ini sudah cukup. Yang ini pasti ketinggalan. Sakit atau tidak sakitnya. Jangan sampai kita tuanya pingong. Jangan sampai tuanya kita kecil diri kita.
dibalik lagi ini. Lahir, hidup, rezeki meningkat dalam diri kita. Kenalah ayah kita, kenalah ibu kita, ruhnya bulat dalam diri kita. masih hidupnya. Masih kematiannya. Akan bersatulah diri dia. Sempurnalah. 12 surga yang dilihat dengan mata aja. Dilapis dengan air yang suci yang abadi. Terhempaslah diri itu dengan air yang suci. Pecahlah suatu batu yang keras itu. Di mana buktinya? Air bisa membelah besi. Yang ada teknologi yang sekarang. Dengan tekanan apa? Udara yang nyata dan fakta. Dan satu api yang nyata dan fakta. Tanpa tiga ini tidak terjadi. Kendaraan yang dinamakan sudah sempurna, Tuhan yang nyata, perjalanan nyata. Siapa yang menghidupkan yang bergerak. Siapa yang membuat yang bergerak. Tidak mungkin mayat yang membuat, tidak mungkin jasad yang mati yang membuat. Jasad ini adalah satu ilmu yang fakta, ilmu yang dihidupkan untuk bertanggung jawab atas makanan diri kita sendiri. 3 lapisan di dalam diri kita. Satunya yang hitam. Hitam adalah suatu hewan yang nyata dan fakta. Apabila di dalam diri kita sudah dikuasai yang putih, itu urat yang sudah putus di dalam saraf kita, jaringan ini. Contoh aja satu, seperti kita pasang suatu alat penarik wajah, sama seperti ikan di dalamnya, gelembungnya bisa menjahit suatu. Yang menghidupkan itu adalah satu ruh yang nyata dan fakta. Ruh itu penyampai jasad yang nyata. Ruh yang rusak, jasad rusak. Jasad yang kita kotori, ruh yang rusak. Kenapa? Karena kita di dalam ruh harus berkata jujur. Katakan A, tetap katakan A. Katakan B, tetap katakan B. Jasad ini sebagai saksi dalam hidup kita. Saksi yang kita makan, saksi yang kita lihat, saksi yang kita rasakan. Kuku bisa kita rasakan. Rambut bisa kita rasakan. Tapi kalau dipotong tidak terasa, kuku dipotong tidak terasa. Karena menyatu dengan ruh yang nyata dan fakta. Ruh itu tipis. Setipis kertas tipis lagi, setipis telur tipis lagi. Makanya ruh itu tidak bisa terlihat. Saking tipisnya, saking bersihnya, ruh tidak bisa terlihat. Ruh mudah keluar kalau waktunya ibu kita yang jemput yang nyata. Ibu yang bisa merasakan kita sakit, ibu yang bisa merasakan keluh dan kesah kita. Ibu juga yang menjemput kita terakhir dengan ayah kita berdua. Sesuai dia punya surga kekal dan abadi. Abadi itu artinya berdua pasangan. Tidak mungkin kembali lagi ke bumi yang dulu dia sudah pintar duluan. Namanya surga kekal dan abadi. Manusia tidak sempurna kalau tidak mengenal diri sendiri. Tanpa ibuku, tanpa ayahku,
aku tidak sempurna di muka bumi ini. Hancurlah diriku bersama hewan yang nyata dan fakta di dalam bumi yang nyata dan fakta. 7 rupalah diriku, 1lah diriku yang asli, 6lah dibuat. Tinggallah 6 di dalam cerita bumi yang nyata dan fakta. 7 terangkat. 7 planet yang dilewati, bukan 7 lapis langit. 13 di dalam planet yang kita sampai, suatu menyambung Sang Agung menyampaikan 10.000 planet yang dilewati sampai alam kekal. Bukan lapisan langit. Lapisan langit tidak pernah habis karena di situ suatu di dalam jaringan kita yang nyata dan fakta. Yang seperti kita rasakan lapisan kulit kita sama, makanya dikatakan putihnya akar kita. Disitulah batas kita di atas bulan yang nyata dan fakta. Putih yang kita rasakan adalah suatu putih rasa lidah kita yang nyata dan fakta. Tipis tapi terasa. Makanlah bersama itu. Tapi aku tidak bisa menyebut dia semuanya. Aku ucapkan terima kasih aja. Tapi aku tahu dia sudah mati. Tapi aku tahu tidak mungkin aku menyebut ikan. Akan bertambah cerita seperti aku tahu kamu ikan tongkol. Tidak perlu. Aku tahu kamu sayuran bayam. Aku tidak perlu. Ku makanlah dirimu. Hiduplah bersama diriku yang nyata dan fakta. Aku adalah suatu penyampai yang benar dan fakta. Kamu berubahlah dirimu sama diriku. Karena aku yang sempurna, karena aku yang punya akal, aku tidak memandang agamamu. Aku tidak memandang asal tanammu. Siapa yang nanam aku tidak tahu. Nelayan juga kita tidak tahu. Apakah nelayan itu Islam? Apakah nelayan itu Kristen? Apakah nelayan itu Buddha? Apakah nelayan itu Hindu? Tidak tahu aku. Manusia yang menangkap itu aku tidak tahu agamanya. Sampai ke diriku, aku tidak tahu. Yang penting aku tahunya adalah kalau aku terima kasih dengan kamu. Ku makanlah. Sarinya untuk ibu kandungku. Aku hampasnya bersama hewan itu. Karena aku masih hidup. Jadilah suatu keringatku yang nyata. Larilah ke bumi yang nyata dan fakta. Aku tahu, aku suatu saat mati. Tapi aku sudah saksi dalam dirimu. Bahwa kamulah saksinya nanti yang sempurnakan jasadku. Bukan diriku yang sempurnakan lagi karena aku diambil ibu kandungku yang nyata dan fakta. Tapi aku tidak ada tempat masih. Ibuku ada tempat. Roh dan jasadnya jadi satu. Kekal dan abadi. Karena kenalnya dari ayahku. Tidak mungkin aku di sana ruh aja. Makanya dikatakan bumi akan kembali ke bumi yang nyata. Itu. Putih ketemu putih, bukan hitam ketemu putih. Hitam itu adalah suatu batasan diri. Putih, hitam. Ya. Putih, hitam. Hitam tidur, putih terbuka lagi, sama. Begitu juga aku masuk ke bumi, gelap. Putih lagi keluar dari bumi yang nyata. Tidak terlihatlah yang nyata. Kamu tidak melihat juga aku melihat apa? Ada aku melihat kursi, aku lihat apa? Tidak mungkin kamu bisa jawab. Coba aku tebak sekarang, aku melihat apa? Tidak mungkin kamu bisa tebak. Aku melihat HP ku sendiri dan mukaku sendiri dan aku cerita sendiri.
Tapi aku cerita dengan yang nyata. Diriku juga yang nyata yang kuceritakan. Tidak mungkin diriku kudustakan kepada diriku sendiri. Aku ingin manusia itu pintar. Aku ingin manusia itu pintar sama kayak diriku yang pintar. Sama dengan diriku, perjalanan diriku. Makanya kukatakan perjalanan diriku tidak bisa kutuliskan di kertas putih kayak gini. Apakah aku detil? Menggambarkan suatu yang retak-retaknya, yang suatu keindahannya berwarna-warni, yang nyata dan fakta. Kalau aku mengingat, pasti akalku tidak mampu. Ketinggalan satu jari kita, berarti kita cacat. Janganlah kamu gambarkan di alam semesta manusia yang tidak tahu. Apabila kamu gambarkan, dia akan menambahin gambaran itu. Gambarkanlah di bawahnya. Setelah dia sempurna, lewatlah nabi yang nyata dan fakta. Lewatlah sama malaikat yang nyata. Malaikatlah yang membantu kamu dalam pikiran dirimu. Tapi malaikat yang kamu makan dulu, yang kamu terima kasih dulu, dialah yang membukakan semuanya ilmu itu. Karena dia lebih tahu ilmu yang dulu, ilmu yang pintar yang dulu. Bermacam-macam mendapatkannya, itu bukan ilmu agama aja. Makanya bermacam-macam teknologi yang ada sekarang. Bermacam-macam semuanya menyampaikan panduan. Namanya panduan, suatu HP ada panduannya. Suatu komputer ada panduannya. Suatu mobil ada panduannya. Itu penyampai. Panduan itu penyampai. Membuat itu penyampai. Kalau kita padahkan Rasulullah itu banyak. Ya kan? Tapi itu penyampai. Penyampai yang sempurna, yang nyata dan fakta. Bukan penyampai yang mati dan buta. Ya kan? Manusia yang tidak ada lagi sudah. Apa yang kamu sampaikan? Aku cuma penyampai. Tidak mungkin aku mengatakan kamu langsung sempurna ke surga. Belum tentu. Karena kamu bisa berdusta di antara dirimu sendiri, bukan diriku. Aku menyampaikan, ini loh ibumu yang nyata, yang satunya rasa. Peganglah dia, ceritalah fakta dan fakta. Apabila kamu menemukan suatu ilmu yang nyata, ilmu fisika yang nyata di dalam suatu ajaran dalam dirimu, di dalam IPA kamu juga sama. Mencari ilmu yang fakta aja dulu. Ilmu fisika itu dalam kimia obat-obatan sudah tahu dah. Bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan ini. Sudah, itu nyata dan fakta. Sudah ada semuanya dibuat di dalam diri kita. Kita tinggal terima aja. Tidak mungkin kita menyocokkan dengan ilmu yang dulu. Tidak akan pintar. Tidak mungkin kita membuka buku bolak-balik mencari buku. Pecah. Jaringan itu putus. Karena jaringan itu tidak bisa mampu manusia menekan dalam dirinya sendiri. Putus sendiri, akal kita putus sendiri. Karena jaringan itu mencari ilmu yang fakta. Tanpa signal, tidak ada suara. Tanpa jaringan, tidak ada menyambung akal kita. Bukan akal kita menyambung dengan bisikan, jantung, apakah diri bersuara? Tidak. Seperti kita menelan air, seperti kita merasakan sama. Ilmu itu langsung terasa. Tapi bukan juga dibelai-belai, enggak. Susah kalau mau diceritakan. Seperti kita merasa manis itu aja. Itu ilmu. Tidak ada suara, tidak ada di jantung, tidak ada di bawah pusat, tidak ada rasa seperti kencing, tidak.
saking lembutnya tidak bisa diceritakan. Yang susahnya itu gara-gara ini lidah berdusta, yang kita tidak pernah lihat itu yang berdusta, yang tidak pernah tahu. Apalagi melakukan kesalahan sedikit saja. Tidak terangkat jasad ayah ibu kandungmu apabila kamu memakani suatu, meminta, atau membodohi orang. Demi amal dan ibadah, aku sumbangkan. Kita tidak pernah melihat amal itu bagaimana, ibadah itu bagaimana. Ibadah adalah suatu berjuang dengan ibu kandung dan ayah kandung. Itu ibadah. Amal itu makan kita sendiri. Yang ingat dengan ibu dan ayah kandung kita. Kuberikanlah sari itu dengan ibu kandungku. Kami hampasnya dengan temanku, karibku. Yang kusebut adalah satu malaikat yang membantu diriku. Tersedialah di dalam surga anaknya sendiri dalam satu roh. Jadi rohnya tidak ada sasaran masuk. Karena satu rumah ibunya membuat di luar anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak perempuan sama anak perempuan terlahir kembali yang nyata dan fakta. Kalau anak laki-laki menampung 1%, dia 9 ibunya, 9 ayahnya, satunya anaknya sendiri laki-laki, 100 lah dalam dirinya. Sempurnalah diri dia menampung suatu roh ibunya. Jangan sampai roh ibunya tidak ada tampungan yang nyata dan fakta. Angin tidak mendiakan tampungan, air tidak mendiakan tampungan, bumi tidak mendiakan tampungan satu roh. Seperti kamu bisa merasakan udara, seperti kamu bisa merasakan cahaya, seperti kamu bisa merasakan makan kamu sendiri. Kami tidak mendiakan tampungan. Apabila kamu tidak tampung, tertukarlah satu roh itu dalam diri kamu. Keringlah yang nyata dan fakta seperti tanah retak. Seperti air ada minyak di atas. Takaran besi bisa ada kuning di atas. Seperti udara, seperti sampah yang nyata dan fakta. Putarannya. Kami tidak menyediakan apapun. Yang kami sediakan adalah suatu anak yang nyata dan fakta. Karena anaknya bertanggung jawab dari tadi. Laki-laki. Telunjuk tengah. Inilah yang nanggung. Anak, ayah, dan anak perempuan. Inilah yang bisa melahirkan kembali. Itu. Jadi laki-laki itu yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Malam, ibu besanmu, ayah besanmu, dan ayah kandungmu. Bersatulah dia. Tidak pernah berpisah yang nyata dan fakta. Bangkitkanlah dia yang nyata. Makanya dikatakan nikah itu adalah nikah yang resmi. Nikah yang mengenal bapak dan bapak kandung. Jadikanlah dia sama dengan dirimu dan nyata dan fakta. Jangan dibedakan mertua sama ayah kandung sendiri. Peganglah diri orang tuamu dan istrimu sendiri. 3 kehidupan dalam hidupmu. Jadilah satu, bukan bersemedi, tapi peganglah erat. Bukannya diriku bersama Muhammad, bukan. Sempurnalah dia bersama diriku. Tanpa mertuaku tidak bertemu dengan istriku.
Karena dia membesarkan istriku, karena dia aku dapat tampungan, bisa melepaskan suatu di dalam cintaku. Kuberikanlah wanita itu kepada istriku, kucarilah pasangan itu dengan pasangan yang ada. Kuberilah makan manusia itu yang nyata dan fakta, tidak mengenal pahala dan amal. Kuberikan makanan, kenapa? Dia akan merasakan suatu zat yang mengalir pada tubuhnya yang nyata dan fakta. Tidak kuberikan suatu uang yang nyata dan fakta. Apabila kuberikan uang, berarti dia perlu dengan uang yang nyata. Tapi aku tidak bisa dilihat dengan manusia yang nyata dan fakta. Kubuanglah 60% karena orang tuaku sudah tiada. Kalau ada orang tuaku ada, pasti aku tidak membuang 60%. Kuikutilah jalan orang tuaku. Kemana orang tuaku pergi, kuikutilah jalannya. Di mana dia merantau, akan kuikutin. Itu. Orang tua saya merantau, makanya saya ikutin merantau, mencari suatu kebaikan. Di dalam hidup kita hanya mencari suatu orang tua. Tidak mungkin kita di jalan itu, makanya kita suatu penyampai. Penyampai mencari jati diri kita. Jalanan orang tua kita. Bukan penyampai seperti yang dikatakan bertiti-titi, bertangga. Aku adalah Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah, di dalam Al-Quran Rasulullah bersabda seketika, tidak ada. Aku mencari kesalahan orang tuaku. Apakah orang tuaku ada berdusta? Di antara jalan dia, baru aku tanamkan kebaikan untuk mencari suatu manusia yang nyata. Tapi tidak mungkin aku mengajak kamu. Itu sudah diatur. Ingat terus diri kita mati. Ingat terus diri kita mati. Diri kita akan berubah sendiri. Tanpa diriku. Dirimu akan lembut tanpa diriku. Dirimu akan indah tanpa diriku. Dirimu akan sempurna tanpa diriku. Karena aku suatu nyampaikan jalannya. Jalan yang kupakai adalah jalan kebenaran, bukan jalan yang salah. Baik, bahagia, sukses, kamu juga sendiri. Meliaran ilmu, meliaran manusia pintar. Yang pintar di dalam satu amin, orang luar negeri yang pintar duluan. Orang luar negeri jarang membantah, tapi pakai logika dia. Kenapa? Dari ciptaan dia sendiri. Jepang lebih cepat. Cina lebih cepat nangkap. Indonesia paling lambat menangkapnya. Putar-putar. Dibahas itu aja. Arab Saudi yang menangkapnya adalah satu rajanya, anaknya yang pintar, yang pergaulannya antara orang pintar dan orang pintar, bukan pergaulannya ulama ketemu ulama, ustadz ketemu ustadz, pastor ketemu pastor. Di situ tokoh agama, Hindu ketemu Hindu, tidak ada sempurna. Tidak bisa merubah kecuali dia merubah dirinya sendiri. Saya tidak memaksakan kamu untuk mengikuti ajaranku, tapi ikuti ajaran ibu kandungmu yang nyata dan fakta. Tanpa dua ini yang kamu lihat, kecuali anak yatim piatu yang dikatakan harus mengenal yang melihara dia. Sempurnalah diri kamu, anak yatim piatu. Tapi kalau kamu lupakan yang membimbing kamu, sama karmanya kamu akan datang itu juga sama. Tapi kalau kamu hargain yang melihara kamu,
yang melihara juga terbuka, anak pungut pun terbuka. Kamu adalah anak pungutku, dulu kamu dapat kesekian, ceritalah fakta dan fakta. Kalau kamu tidak cerita fakta, kamu akan dibuang yang tidak nyata dan fakta. Karena suatu kesalahan itu tidak mungkin menghantam ke diri dia, tapi menghantam ke diri kamu. Apabila kesalahan itu kamu katakan itu salah, akan selamat dia, anak itu. Tapi kalau kamu katakan, kamu nutupin, kesalahan itu kamu lihat, tapi kamu tutupin diri kamu sendiri. Sama kita berkendaraan, sudah tahu bautnya longgar, tapi kita pakai juga, akan celakakan diri kita. Ceritalah fakta dan fakta demi kebaikan anak itu dan demi kebaikan kamu sendiri. Apabila dia kamu cerita yang fakta dan fakta, dia akan selamat dengan nyata dan fakta. Seperti kamu mengenal itu bautnya salah, dibetulin, dia akan sempurna jalannya, dan kamu akan sempurna dan kamu akan bahagia, suci dan abadi. Karena dia sudah sakit, jangan kita dagangkan, kita benarkan yang nyata. Rezeki malaikat yang mengantar yang nyata, manusia yang nyata yang mengantar. Tanpa kamu bicara, tanpa kamu berkata, seperti dia lahir ditinggalkan ibu kandungnya sendiri, seperti dia ditinggalkan ayahnya kandung sendiri. Sempurnalah anak itu di dalam diriku. Anak yatim piatu memang ku sayang, anak yatim piatu memang ku didik di dalam dirinya. Tanpa dia, aku tidak mengenal kesalahan manusia yang nyata dan fakta. Tanpa dia, aku tidak tahu yang salah siapa, yang benar siapa. Yang benar adalah suatu pengakuan diri dia. Anak pungut kebanyakan menyakiti ibu kandungnya sendiri, menyakiti ayah kandungnya sendiri, karena menutupi suatu keburukan yang nyata dan fakta. Itu sudah ku cari berapa manusia yang punya anak pungut. Bukan ayah menghina kamu, bukan ayah menyalahkan diri kamu. Tanpa ibu yang mengasuh kamu, kamu tidak bisa besar seperti yang pintar yang ada. Datanglah sama ibu kamu, kesalahan itu akan timpa ke orang tuamu sendiri yang membuang diri kamu. Setiap manusia lahirnya sempurna, setiap manusia lahirnya sehat semuanya. Yang tidak sehat itu adalah suatu ayah dan ibunya yang bisa merusak di dalam tubuh anak itu sendiri. Tanpa malaikat, kamu tidak bisa sempurna. Tanpa ibu pengasuh, tidak mungkin kamu sempurna. Ibu pengasuh juga jangan jual dia di dalam suatu mencari rezeki. Rezeki itu percaya kamu pasti dapat rezeki yang nyata. Tanpa kamu minta, Nabi sudah sediakan istimewa dengan dirimu. Setiap kita menampung hewan, pasti hewan itu ingat dengan diri kita. Setiap kita menampung manusia yang sempurna, sempurnalah diri kita, sukseslah diri kita tanpa menjual dia. Dia tidak bisa kamu untuk doakan dia karena dia sudah kekurangan dalam dirinya. Sedangkan diri dia aja tidak bisa bertemu dengan ibu kandungnya, lalu kita suruh minta dia doa untuk diri kita, salah. Karena anak panti asuhan itu artinya anak yang sudah tersakitin di dalam dirinya, lalu kita minta doa dengan diri kita, kita yang salah. Kita yang punya ayah dan ibu kita, tapi kita tidak percaya dengan nyata dan fakta. Dia yang tidak punya ayah dan ibu, tapi dia kita suruh minta, salah besar. Sama dengan kita menyuruh kita menjual Al-Quran. Sama menjual Al-Quran tuh. Di dalam satu pesantren dikatakan anak santri lah, anak santren lah yang bisa doakan kamu. Buktinya musibah datang sama dia, tapi dia tidak bisa mendoakan. Yang bisa mendoakan itu hanya anak kandung dan anak yang dibuang, yang kita jujur dan fakta. Asalnya kita dapat di mana, katakan dengan ikhlas, tanpa rekayasa, akan berubah sifatnya anak itu. Kebencian jangan kamu tanamkan dengan ibumu, salah, karena sudah itu adalah suatu
antara dia bercinta tidak saling kasih sayang berdua. Seperti tangan kita renggang. Apabila tangan kita bulat, artinya sempurnalah diri kita. Kamu pegang, pasti kamu kaya. Tidak mungkin anakku sakit. Percaya atau tidak percaya, 100% ayah sudah jamin itu sempurna. Tapi kalau kamu membuang dengan ibu kandung kamu, ibu kandung angkat, di situ kamu sakitin, kamu tidak sempurna hidupmu, kamu tidak bahagia hidupmu. Kalau perempuan, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Kalau laki-laki, sengsara hidupnya, tidak dapat kerjaan habis, dapat kerjaan habis, dapat kerjaan habis. Tapi kalau kamu berbakti dengan ibu yang ada, ayah yang ada, sempurna kamu kaya. Karena kesalahan dari ayah dan ibu kamu tebus dengan kebaikan ibu angkat itu. Sempurnalah anakku di dalam dirimu.